Sudah resmi, penerimaan Polri tahun 2025 telah dibuka. Namun, ada beberapa kabar baik dan kabar buruknya. Berikut informasinya. Selamat datang rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed, seorang polisi biasa. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai penerimaan Polri yang sudah resmi dibuka pada tahun 2025. Untuk informasi yang saya sampaikan di video ini berdasarkan dari TR penerimaan Bintara Polri. Jadi ini resmi ya, saya nggak ngarang-ngarang, nggak ngide-ngide, nggak sesuai isu, semuanya berdasarkan TR yang ada gitu. Oke, sekarang kita beralih ke kabar buruknya untuk penerimaan Polri tahun 2025. Untuk kabar buruk yang pertama adalah kuota sampai saat ini hanya 4.000. Waduh, sedikit sekali ya. Tahun lalu itu kan 18.000 lebih. Sekarang jadi jatuh cuma 4.000. Wow, ngeri ya. Dan 4.000 itu nih ya, bukan jadi setiap PTU 4.000, Bakomsus 4.000, Polair 4.000, Brimo 4.000. Enggak, kan. 4.000 itu dibagi rata semuanya. Jadi PTU kebagian berapa, Bakomsus berapa, Polair berapa, Brimo berapa. Jadi semuanya dibagi rata, termasuk yang Bakomsus tuh. Berarti setiap jalurnya punya kuota masing-masing juga tadi. Bagi-bagi rata lagi tuh. Jadi ya persaingan kali ini mungkin akan semakin ketat dan berat ya rekan-rekan. Kemudian kabar buruk yang selanjutnya adalah untuk tahun ini penerimaan Polri hanya 1 gelombang. Karena rencananya akan menjadi 7 bulan lagi nih pendidikannya. Jadi ya cuma 1 gelombang. Kemudian rekan-rekan nih agak saklek nih. Untuk rekan-rekan yang gagal tahun lalu pada tahapan PMK sudah tidak bisa daftar lagi. Karena biasanya yang gagal pada tes PMK itu orang-orang yang agak lain gitu. Agak lain itu bisa aja pelangi, bisa aja rasis, bisa aja radikal dan lain-lain lah. Pokoknya yang sangat bertentangan dengan ideologi kepolisian. Jadi ya yang begitu-gitu udah pasti di blacklist lah. Sesuai dengan arahan dari SSDM ya, bahwa penerimaan Polri untuk tahun ini akan semakin ketat. Terbukti ya dengan kuota yang sedikit, ya berarti itu orang yang terbaik dari yang terbaik gitu yang lulus menjadi anggota Polri. Karena penekanannya adalah dari segi kualitas gitu, daripada kuantitas nih. Meskipun sedikit tapi polisinya berkualitas itu kan bagus gitu. Jadi nanti akan mendongkrak lagi citra kepolisian yang sudah mulai turun. Oke, kabar baik yang pertama adalah penerimaan Polri dibuka dari tanggal 5 Februari sampai tanggal 6 Maret. Jadi jaraknya lumayan panjang tuh untuk daftar online, verifikasi ke Polres, mempersiapkan berkas. Jadi lumayan tuh jaraknya bisa panjang. Info kedua adalah adanya penambahan umur pada lulusan SMA. Yang biasanya ini kan cuma sampai 21 tahun ya. Nah, untuk tahun ini khusus nih, umur 22 tahun masih bisa mendaftar. Tapi hitungannya itu bukan berarti 22 tahun lebih ya. Jadi 21 lebih beberapa bulan itu masih bisa. Kalau misalkan 22 tahun lebih itu udah nggak bisa. Kalau misalkan lebih seminggu doang juga tetap nggak bisa tuh. Tapi hitungannya itu dari pembukaan pendidikan. Dan pembukaan pendidikannya itu tanggal 30 Juli. Jadi hitungannya adalah pokoknya rekan-rekan nih, kalau umurnya sebelum tanggal 30 Juli, rekan-rekan umurnya belum 22 tahun, itu masih bisa. Jadi kalau misalkan ketika tanggal 30 Juli itu rekan-rekan umurnya udah 22 tahun lebih, jadi udah nggak bisa untuk yang ijazahnya SMA ya. Kemudian untuk yang lulusan D1 sampai D3 itu maksimalnya umur 24 tahun. Kemudian yang D4 dan S1 maksimal menjadi 27 tahun. Lumayan ya, panjang. Sebenarnya kan hanya 25 tahun tuh. Sekarang diperpanjang lagi sampai 27 tahun. Wah, mantap juga ya ini penambahan umur. Dan yang ketiga adalah jalurnya untuk sekarang lumayan banyak nih. Ada jalur Bintara PTU, Bintara Brimo, Bintara Polair, kemudian ada juga dari Bakomsus. Dan untuk Bakomsus ini ada beberapa bagian nih. Yang pertama adalah Bakomsus Nakes, Bakomsus Hukum, Bakomsus Siber, Bakomsus Gizi, Bakomsus Akuntansi, Bakomsus Tenaga Pendidik, dan Bakomsus Tata Boga. Dan yang kelebihannya lagi adalah untuk kuota Bakomsus itu dipisah-pisah itu. Jadi yang Siber punya kuota sendiri, yang tenaga pendidik punya kuota sendiri. Jadi semua itu bersaing sesuai dengan jalurnya gitu. Tentu juga dengan yang Brimo, dan PTU, dan Bakomsus itu semuanya punya kuotanya masing-masing. Jadi rekan-rekan tidak akan bersaing dengan jalur-jalur yang lain. Yang Brimo punya kuota sendiri, PTU punya kuota sendiri, termasuk yang Bakomsus. Termasuk yang Bakomsus juga punya kuota sendiri. Jadi bersaing dengan sesuai jalurnya masing-masing. Dan untuk persyaratan-persyaratannya lihat aja di tulisan ini ya. Saya males ngomong kalau terlalu banyak. Baca aja ya. Nih.
Kemudian ada info lagi nih terkait yang Bakomsus nih. Untuk rekan-rekan yang secara administrasi itu bisa mendaftar Bakomsus, bisa juga mendaftar PTU. Jadi kan kalau misalkan nih, ketika tahun saya daftar dulu nih, misalkan dia itu SMK komputer nih, kemudian jalur Bakomsus TI-nya ada nih. Nah itu yang lulusan SMK itu wajib masuk ke Bakomsus. Nah berbeda dengan tahun ini. Kalau tahun ini rekan-rekan misalkan dari SMK, kemudian Bakomsusnya ada, itu nggak wajib harus ke Bakomsus. Jadi ke PTU juga bisa, termasuk ke Brimob juga bisa, kecuali ke Polair ya. Kalau Polair itu ada jurusan tertentu itu yang dimana harus ada elemen airnya gitu. Dan untuk persyaratan tinggi badan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Laki-laki minimal 165 dan wanita minimal 163. Dan untuk tahap-tahapan tes bagi rekan-rekan yang baru pertama tes nih, tonton aja di video saya di YouTube saya, itu udah jelas semuanya. Dari tahap-tahapan tes, bagaimana menghadapi besi, menghadapi jasmani, menghadapi PMK, menghadapi wawancara akademik, semuanya sudah tersedia ya. Termasuk tips-tips yang lainnya gitu. Jadi jangan cuma tonton video saya yang ini aja ya, tonton juga video-video saya yang lain ya. Dan jangan lupa subscribe juga, jangan cuma nonton doang ya. Selanjutnya adalah untuk yang chassis Bakomsus itu tidak ada ketentuan domisili. Jadi rekan-rekan yang mau daftar Bakomsus itu bebas mau di mana aja gitu. Misalkan rekan-rekan orang Jawa Barat nih, kemudian lagi di Sulawesi Utara misalkan, rekan-rekan mau daftar Bakomsus, nah itu bisa. Meskipun KTP-nya di Jawa Barat, tapi rekan-rekan daftar di Sulawesi Utara itu bisa. Karena untuk Bakomsus tidak ada ketentuan untuk domisili. Dan untuk jasmani yang Bakomsus itu tidak ada ambang batas lulus. Misalkan rekan-rekan nih Bakomsus nilainya di bawah 41, kan itu untuk yang PTU itu ada minimal lulusnya ya, nilainya 41. Misalkan di bawah 41 juga masih bisa lolos itu dan lanjut ke tes selanjutnya. Kalau yang PTU kan di bawah itu nggak bisa lolos ya. Untuk yang Bakomsus itu ada keistimewaan. Tapi tenang ya rekan-rekan, ini bukan memberikan harapan ya. Tapi untuk terkait kuota itu saya rasa nggak mungkin cuma 4.000 ya. Saya rasa ya, saya pribadi doang ini ya. Kayaknya 4.000 itu terlalu kecil. Karena biasanya aja nih untuk Polda Jabar, Polda Metro, pokoknya polda-polda yang besar itu pasti menerima chassis itu sampai ratusan gitu. Bisa sampai 500, sampai 600. Kalau misalkan hanya 4.000, kebagian berapa kira-kira tuh polda-polda lain. Jadi ya saya rasa bakal bertambah lah untuk kuota ya. Karena biasanya menjelang Pantauhir itu masih ada penambahan-penambahan. Ya kemungkinan nanti menjelang Pantauhir kan masih lama lah, beberapa bulan ke depan. Semoga aja ada penambahan ya. Jadi rekan-rekan jangan langsung patah semangat dan jangan langsung merasa minder gitu. Apalagi dengan kuota sedikit, kemampuannya pas-pasan. Kalau gini situasinya ya mau gimana lagi ya rekan-rekan. Rekan-rekan ya pilihannya cuma latihannya lebih rajin, belajarnya lebih rajin, ya itu doang. Apalagi, dan berdoa juga jangan lupa ya. Info terkait kuota tunggu saja ya, termasuk yang Red Pro, disabilitas, kemudian Bakomsus lain seperti pertanian, ilmu gizi dan kesehatan masyarakat ya, semoga aja nanti kedepannya ada. Termasuk yang Tamtama juga nih, infonya saya belum ada, jadi saya belum bikin videonya nih. Oke rekan-rekan, mungkin cukup sekian saja video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan. Sampai jumpa.